Terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini. Bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis. Dimensi 3 yang kita tahu selama ini terbagi menjadi dua bagian ya, atau dua jenis, yaitu yang pertama bangun ruang sisi datar ya. Jadi dimensi 3 itu kaitan dengan bangun ruang. Yang pertama itu sisi datar. Kemudian yang kedua bangun ruang sisi lengkung atau sisi melengkung. Bangun ruang sisi datar itu ya terdiri dari kubus, kemudian balok ya, termasuk limas dan juga prisma. Kemudian untuk bangun ruang sisi lengkung, diantaranya yang kita kenal dari SMP, kerucut, kemudian ada tabung, dan juga yang terakhir bola. Nah, nanti di materi bangun ruang sisi datar yang akan kita bahas kaitan dengan jarak dan juga sudut. Nah, ini inti materi dimensi 3 yang nanti akan kita pelajari di bab ini ya. Sehingga karena di materi tabung ya, bola nggak ada sudutnya ya, dimana kita mencari titiknya agak susah, maka untuk materi dimensi 3 sebetulnya kita fokusnya hanya di bangun ruang sisi datar ya, sehingga materi yang kerucut, tabung dan bola tidak kita jumpai di sini. Kemudian tadi sudah saya jelaskan mengenai dua unsur yang akan kita bahas, yaitu yang pertama jarak ya. Nanti diantaranya kita akan bahas jarak titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang, garis ke garis, garis ke bidang, dan juga yang terakhir dari bidang ke bidang. Kemudian untuk yang bagian sudut akan nanti kita bahas mengenai sudut yang dibentuk oleh dua garis atau garis dengan garis, sudut yang dibentuk oleh garis dengan bidang, dan juga sudut yang dibentuk oleh dua bidang atau bidang dengan bidang. Nah, ini mengantar materi kelas 12 ya, matematika wajib, materi dimensi 3, yaitu kaitan dengan kedudukan titik. Nanti kita akan bisa mencari jarak dan juga mencari besar sudut kalau kedudukan titik terhadap garis, terhadap bidang, dan sebagainya bisa kamu pahami dengan baik. Yang pertama, kedudukan titik terhadap garis ya. Ada dua unsur, yaitu yang pertama titik terletak pada garis. Jadi kalau misalnya ada sebuah titik, misalnya kita beri nama titik A, kemudian ada sebuah garis yang melalui titik A ya, misalkan garis K, maka ini bisa dikatakan titik A ya, itu terletak pada garis K. Jadi kalau terletak itu artinya garis K melalui titik A. Kemudian yang kedua adalah titik yang terletak di luar garis. Jadi misalkan ada titik B, kemudian ada sebuah garis L. Nah, titik garis L di sini tidak melalui titik B, maka bisa dikatakan titik B itu terletak di luar garis L. Nah, ini contohnya kalau dibangun ruang ya. Ini saya ambilkan dari kasus dibangun kubus. Kalau dibangun kubus ya, kalau kita perhatikan titik A terletak titik-titik pada garis AB ya. Kalau kita perhatikan A itu yang bawah ini ya, itu kan terletak pada ya, karena titik garis AB melalui titik A. Kemudian kalau titik F kira-kira hubungannya dengan garis BC gimana? Kalau kalian perhatikan F dengan BC ya, maka otomatis di luar ya, karena titik F tidak dilalui BC. Kemudian titik G dengan garis BD kira-kira seperti apa? Di luar ya, karena sama, titik G tidak dilalui garis BD. Kemudian yang terakhir titik H dengan garis FH dilalui atau pada. Kemudian kalau misalnya kita ambil contoh di bangun 5 segi 4. Nah, kalau kalian perhatikan pada gambar, titik B kira-kira terhadap garis BD di luar atau pada? Tentu jawabannya adalah pada ya, karena titik B dilalui garis BT. Kemudian kalau titik D dengan garis TC, kalau kalian perhatikan gambar seperti apa? Di luar ya. Kemudian terakhir kalau titik P ya dengan garis BD ya, garis BD nya tidak tergambar, cuma kan kita bisa membayangkannya di luar atau pada? Di luar, betul. Oke, kemudian tadi sudah saya jelaskan ada titik dengan bidang juga ya. Kalau tadi titik dengan garis, sekarang titik dengan bidang.
Hubungannya mirip dengan titik dengan garis, yaitu yang pertama titik terletak pada bidang dan juga titik terletak di luar bidang. Ya, ini sama karena nanti emang kita kaitan dengan bangun ruang itu yang paling sering diambil contoh adalah kubus. Kita pakai sampel kubus saja ya. Tapi saya yakin kalau kubus kalian paham, maka kalau bangunnya diganti balok, diganti prisma, diganti limas, saya yakin juga tidak ada masalah ya. Ini biar nanti durasi video tidak terlalu panjang. Kalau kalian perhatikan, titik A terletak pada atau di luar bidang ABCD. Ya, titik A pada alas, ABCD itu bidang alas, berarti terletak pada. Ya. Kemudian kalau titik F dengan bidang CDHG, ya itu titik F. Kemudian CDHG itu yang bidang sisi belakang, gitu ya. Kira-kira terletak atau di luar? Di luar. Kemudian kalau titik D dengan BDHF, ya ini seperti ini, D dengan BDHF pada, kemudian kalau titik H terhadap ACGE, ya ACGE yang seperti diagonal, titik H berarti di luar. Oke. Selanjutnya adalah kedudukan garis terhadap garis. Ada 3 jenis kedudukan garis terhadap garis. Yang pertama adalah sejajar. Ya, jadi kalau ada sebuah garis, kemudian ada garis yang lainnya, yang kalau misalnya kita perpanjang itu tidak akan pernah memotong. Jadi kalau di dunia nyata seperti halnya batang besi pada rel itu ya, kan sejajar terus sepanjang apapun relnya, kedua batang sisi kanan dan kiri tidak akan pernah bertemu. Kemudian yang selanjutnya adalah berpotongan. Jadi kalau ada sebuah garis, kemudian ada garis yang lain yang memotong, ya memotong itu berarti nanti akan kita peroleh titik potong. Nah, berarti itu ciri dua garis yang berpotongan. Kemudian, nah kalau di dimensi 2 atau di bangun datar itu hanya dua ya, sejajar atau berpotongan. Cuma kalau di bangun ruang itu ada satu tambahan lagi, yaitu bersilangan. Bersilangan itu ya otomatis tidak sejajar dan juga tidak berpotongan. Oke, nanti kita akan lihat ya. Jadi pada bangun ini kalau sejajar ya contohnya AB dengan CD itu sejajar. Kemudian berpotongan ya, BC sama CG itu berpotongan. Ya, berpotongan di titik C. Kemudian bersilangan misalkan GH dengan AD. Itu kan motong ya, enggak sejajar juga tidak. Nah, itu ciri dua garis yang bersilangan. Misalkan kita sekarang menanyakan garis AB dengan BC, ya kira-kira berpotongan atau tidak, atau sejajar? Berpotongan, betul. Kemudian kalau AD sama GF kira-kira gimana? AD berarti yang ke belakang itu, GF yang di atas, berarti sejajar, betul. Itu karena kalau diperpanjang pun AD sama GF tidak akan pernah berpotongan. Kemudian kalau AB sama GF, AB yang bawah itu ya mendatar, kemudian FG atau GF itu yang ke belakang di atas. Otomatis ini yang ciri bersilangan ya, karena motong juga enggak, sejajar juga tidak. Kemudian garis BD sama AC. BD sama AC ya, BD itu berarti diagonal, AC juga diagonal. Itu akan motong ya, akan berpotongan. Kemudian yang terakhir AC sama DH. Kira-kira gimana? AC sama DH. Motong enggak? Enggak. Sejajar? Enggak juga. Berarti otomatis bersilangan. Gitu ya. Oke, itu hanya unsur-unsur yang saya yakin nggak begitu bermasalah. Selanjutnya kedudukan garis terhadap bidang. Ya, ada dua unsur yaitu terletak pada bidang. Oh, tiga unsur ya, sejajar dan yang terakhir memotong atau menembus. Kalau pada bangun kubus ini yang contoh terletak itu ya misalkan BC itu kan terletak pada bidang ABCD ya, bidang alas. Kemudian ada EH itu ya terletak pada bidang ADHE ya, atau terletak juga pada bidang EFHE, itu nggak ada masalah. Kemudian sejajar, misalkan sejajar itu BC sama ADHE itu kan kalau sejajar berarti kalau diperpanjang maka berapapun panjangnya dia nggak akan pernah motong. Kemudian yang menembus, contohnya ya menembus itu artinya tidak
terletak tapi memotong. Misalkan CG sama bidang EFGH itu kan menembus, dia kalau diperluas atau memotong sama saja. Itu istilahnya saja. Ya boleh pakai memotong, boleh pakai menembus. Oke, sekarang kita akan belajar untuk kasus-kasus yang lain. Misalkan yang pertama AB sama ABCD. Kira-kira yang mana? Tentu yang terletak pada, ya, karena garis AB terletak pada bidang ABCD. Kemudian kalau BC dengan CDHG, ya, BC itu yang bawah, CDHG ya berarti yang belakang. Kira-kira berarti menembus betul atau memotong, sama saja. Kemudian BC dengan EFGH. BC itu di posisi alas, EFGH sebagai tutup. Kira-kira kalau diperluas atau diperpanjang, memotong atau tidak? Tidak. Ya, berarti ini yang sejajar. Kemudian yang keempat, AC sama BDHF. Ya, AC itu yang diagonal, BDHF itu yang diagonal bidang tapi berlawanan arah. Ya, berarti ini yang memotong. Oke ya, nggak ada masalah. Lanjut kita ke kedudukan bidang dengan bidang. Ada sejajar, ya, dua bidang yang sejajar dan dua bidang yang berpotongan. Oke, kita sambil contoh sampel lagi yang kubus. Saya yakin kalau kalian konsep di materi bangun kubus bisa, ya, maka kalau di bangun lain juga saya yakin bisa. Misalkan ya sejajar itu ya misalkan kanan dengan kiri, ya misalkan BCGF dengan ADHE itu kan kanan dengan kiri. Itu pun kalau kalian perluas bidangnya tidak akan pernah motong. Kemudian ini ada pertanyaan ABFE dengan ABCD. ABCD berarti itu bidang alas, kemudian ABFE itu bidang yang depan. Ya, jadi ini alas, kemudian sama yang depan. Kira-kira motong nggak kalau dua bidang ini bertemu? Ya, tentu berpotongan ya di garis AB. Berarti ABCD dengan ABFE berpotongan. Kemudian ABCD dengan EFGH. ABCD berarti yang bawah tadi, EFGH berarti yang atas ini ya. Nah, itu kira-kira apakah kalau kita perluas akan berpotongan? Tentu tidak ya, sehingga ini sejajar. Kemudian untuk bidang BDG dengan bidang ABCD, berarti BDG itu yang seperti ini ya, segitiga, kemudian ABCD yang bawah sebagai alas. Kira-kira berpotongan atau tidak? Tentu berpotongan ya. Oke ya, seperti itu untuk materi pengantar di materi dimensi 3 kelas 12 matematika wajib. Dan nanti di pertemuan selanjutnya kita sudah mulai masuk ke materi menghitung jarak.